Di soal pertama, diketahui data keuangan PT Salman, yaitu rasio hutang jangka panjang sebesar 50%, aset turnover 2,5%, periode pengumpulan piutang 18 hari, perputaran persediaan 9 kali, gross profit margin 10%, dan aset tes rasio 100%. Diminta untuk melengkapi neraca PT Salman dari data di atas. Kita diminta untuk menghitung rasio hutang jangka panjang dan modal sendiri sebesar 50%. Kita turunkan 0,5% dari 50%. Rumusnya hutang jangka panjang dibagi hutang jangka pendek ditambah saham biasa. Diperoleh hutang jangka panjang sebesar Rp100.000. Kemudian diminta untuk menghitung aset turnover 2,5 kali. Aset turnover ini rumusnya penjualan dibagi aktiva tetap. 2,5 sama dengan penjualan dibagi aktiva tetapnya 400.000. Didapat hasil penjualannya sebesar 1 juta. 1 juta ini dari 400.000 dikali 2,5. Kemudian menghitung periode pengumpulan piutang 18 hari. Rumusnya itu periode pengumpulan piutang sama dengan 365 hari dalam 1 tahun dibagi sales to receivable, yaitu 18 hari sama dengan 365 dibagi sales to receivable. Sales to receivable kita turun sama dengan 365 hari dibagi 18 hari sama dengan 20,28. Maka sales to receivable sama dengan penjualan dibagi piutang dagang. 20,28 sama dengan 1 juta dari penjualan dibagi piutang dagang. Maka piutang dagang diperoleh sebesar 49.310. Kemudian menghitung perputaran persediaan 9 kali. Rumusnya sales to inventory sama dengan penjualan dibagi total persediaan. 9 kali sama dengan 1 juta dari penjualan dibagi total persediaan. Total persediaan sama dengan 111.111. Kemudian menghitung gross profit margin 10%. Gross profit margin sama dengan gross profit dibagi penjualan. 0,1 atau 10% sama dengan gross profit dibagi hasil penjualan 1 juta. Maka gross profit diperoleh 100.000. Kemudian menghitung acid test ratio 100%. 1 sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. 1 sama dengan aktiva lancar dikurangi 111.111 dibagi 100.000 dari hutang lancar. Aktiva lancar kita pindahin ke sini sama dengan 100.000 ditambah 111.111 sama dengan 211.111. Kemudian neraca baru akan seperti ini. Kas 50.690 kita peroleh dari gross profit 100.000 dikurangi perputaran piutang 49.310. Hasilnya 50.690. Kemudian kita masukkan semua hasil yang sudah dihitung tadi. Kemudian diperoleh aktiva sebesar 400.000 dan pasiva 400.000. Imbang ya. Kemudian di soal nomor 2 terdapat neraca perusahaan Ganesha pada tahun 2018 dan 2019. Juga terdapat laporan laba rugi Ganesha pada tahun 2019. Kita diminta untuk menghitung rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas pada tahun 2019. Pembahasan. Yang pertama kita menghitung rasio likuiditas. Current ratio. Current ratio rumusnya aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Aktiva lancar di neraca pada tahun 2019 sebesar 1.390 dibagi hutang lancar 1.050 diperoleh 1,32 kali
rasio. Kemudian quick ratio, aktiva lancar dikurangi persediaan. 1.390 dikurangi 800 dibagi hutang lancar sebesar 1.050, maka diperoleh 0,56 kali. Kemudian rasio aktivitas. Yang pertama, sales to liquid asset. Rumusnya penjualan dibagi aktiva lancar. Penjualan diperoleh 4.600 dikurangi aktiva lancar 390, hasilnya 3,31 kali. Kemudian rasio aktivitas yang sales to inventory. Penjualan dikurangi piutang dagang, hasilnya 11,79 kali. Yang kedua, sales to inventory, penjualan pada total persediaan, hasilnya 5,75 kali. Kemudian rasio leverage. Yang pertama, debt to asset ratio. Hutang dibagi total aktiva. 2.000 dibagi 6.590, hasilnya 0,35. Kemudian yang debt to equity ratio. Total hutang dibagi total modal sendiri, yaitu 2.000 dibagi 4.300, diperoleh hasilnya 0,47. Kemudian yang tim interest earned, rumusnya laba operasional dibagi beban bunga. 1.450 dibagi 500, hasilnya 2,9. Kemudian rasio yang profitabilitas, kita menghitung yang net profit margin. Rumusnya laba bersih dibagi penjualan. Laba bersihnya 665 dibagi penjualan 4.600, diperoleh 0,14 atau 14%. Kemudian yang return on equity. Rumusnya laba bersih dikurangi modal sendiri 665 dibagi 4.300, hasilnya 0,15 atau 15% return on equity-nya.